Merasakan aura kuat yang terpancar dari mereka bertiga, meskipun pihak lain begitu tidak sopan, Chen Ping dan yang lainnya tidak berani berbicara. Wagu dan ketiga pahlawan pencuri aneh itu bahkan sedikit menundukkan kepala, tidak berani untuk berbicara, lihat langsung satu sama lain. Siapa kamu? Apakah sesuatu terjadi di sini sekarang? Salah satu lelaki tua itu bertanya dengan dingin. Mata lelaki tua itu seperti obor, dan dia terus mengamati beberapa orang, dan aura yang memancar dari tubuhnya sangat maniak. Dia tidak terlihat mudah diprovokasi, dan dia memiliki temperamen yang berapi-api. Jika dia tidak setuju dengannya, dia mungkin ingin menyerangnya. Chen Ping merasakan aura manik pada lelaki tua itu, hatinya bergetar, dan alisnya sedikit mengernyit. Dilihat dari aura di tubuhnya, lelaki tua itu berada di atas peringkat ke-8 dari alam body pass, dan bahkan mungkin puncak dari alam tubuh pass. Chen Ping sama sekali tidak mampu menghadapi tingkat kekuatan ini. Terlebih lagi, masih ada 3 orang di sisi lain, dan napas semua orang tidak lemah, gabungan Chen Ping dan yang lainnya mungkin tidak dapat menangani bahkan 1 orang pun. Senior, kami tidak merasa ada yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang dicari senior. Adakah yang bisa kami bantu? Chen Ping berkata dengan sangat sopan. Tidak merasakannya. Pria tua itu mengerutkan kening, dan menatap Chen Ping dengan tegas. Penglihatan langit dan bumi barusan begitu kuat. Bagaimana mungkin kamu tidak merasakannya? Kamu jelas berbohong. Kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang. Aku tidak perlu peduli tentang apa yang baru saja kamu bohongi, tetapi jika kamu memberitahu aku bahwa kamu berbohong kepadaku, kamu tidak akan dapat menanggung akibatnya. Orang tua itu mengancam Chen Ping. Lagi pula, penglihatan langit dan bumi barusan begitu kuat, dan itu terjadi ke arah Chen Ping. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Senior, kami benar-benar tidak membohongimu. Kami baru saja keluar dari Kabupaten Jialing, jadi kami tidak tahu tentang fenomena langit dan bumi. Chen Ping berpura-pura ketakutan, wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kong tua, melihat betapa takutnya orang ini, dia mungkin tidak berani berbohong kepada kita, dan penglihatan tadi pasti disebabkan oleh semacam harta. Apakah orang-orang ini terlihat seperti seseorang yang memiliki harta? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan pedang panjang dan topi segi 8 melangkah maju dan berkata, Zuo Qing, apa yang kamu tahu? Semakin terlihat orang dan hewan yang tidak berbahaya, semakin rendah level manusia, semakin besar kemungkinan mereka membawa harta. Tadi pandangan bumi jelas ke arah ini, tapi mereka bilang tidak melihatnya. Mereka jelas berbohong pada kita. Kalian berhati lembut. Aku ingin mencari dan melihat apakah mereka memiliki harta karun. Setelah Kong tua selesai berbicara, dia melihat Chen Ping dan berkata, kalian berdiri berbaris untukku, lalu buka pakaianmu untuk aku periksa, dan keluarkan semua senjata ajaib yang tersimpan di tubuhmu. Ketika Chen Ping mendengar bahwa pihak lain ingin menggeledah tubuh dan memeriksa cincin penyimpanan, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Anda harus tahu bahwa Chen Ping saat ini memiliki banyak harta di ring penyimpanan. Jika dia memeriksanya, dia pasti tidak akan merebutnya. Senior, ini tidak benar, dan kami punya perempuan di sini. Chen Ping menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan sopan. Ada apa dengan gadis-gadis itu? Aku sudah melihat terlalu banyak gadis. Selama aku memeriksa mereka, jika tidak ada yang lain, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan melakukan apapun pada gadis ini, lihat saja tubuhnya, dan tidak akan ada yang hilang. Jangan berikan pada ibu mertuaku, cepat buka bajumu. Old Kong berkata dengan kejam dan tidak masuk akal. Mendengar apa yang dikatakan Old Kong, Liu Ruyan tersipu, memelototi Old Kong dan berkata, kamu orang tua dan tidak bermoral. Kalimat ini langsung membuat mata Lao Kong menjadi dingin, dan gelombang paksaan melesat seperti tsunami, langsung menuju Liu Ruyan. Melihat ini, ekspresi Liu Ruyan berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa sepatah kata pun dari kemarahannya akan menyebabkan kematiannya. Orang tua ini terlalu tidak masuk akal. Paksaan dari kelas 8 keadaan bugar seperti batu besar yang jatuh menimpa Liu Ruyan. Jika jatuh menimpa Liu Ruyan pasti akan mati, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ketika Chen Ping melihat bahwa Kong tua akan membunuh Liu Ruyan bahkan jika dia tidak setuju dengannya, dia sangat marah. Bahkan jika dia tahu dia tak terkalahkan,
Chen Ping tidak mungkin membiarkan Liu Ruyan mati secara tragis di depannya dan tetap acuh tak acuh. Di depan Liu Ruyan yang tiba-tiba datang dari Chen Ping, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif, sisik emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuh Chen Ping, kekuatan naga dan kekuatan ketiga klan semuanya meletus. Ledakan, paksaan lelaki tua itu menghantam tubuh Chen Ping merasa seperti kereta api berkecepatan tinggi menghantam dadanya. Dengan semburan rasa sakit di organ dalamnya, tubuh Chen Ping langsung terbang ke udara. Engah, seteguk darah muncrat di udara, dan tubuh Chen Ping membentur tanah dengan keras. Chen Ping, Tuan Chen, Liu Ruyan dan yang lainnya bergegas dan membantu Chen Ping. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Liu Ruyan menatap Chen Ping dengan sedih. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Chen Ping menyeringai, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan 3 orang di seberang semuanya terkejut ketika mereka melihat Chen Ping masih bisa berdiri. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah biksu peringkat 2 di alam tubuh bugar. Bagaimana mungkin untuk melawan paksaan dari biksu kelas 8 dalam kondisi bugar? Ini tidak mungkin. Kong tua, apakah kamu menunjukkan belas kasihan? Kemudian Zuo Qing bertanya pada Old Kong. Jika bukan karena belas kasihannya, mereka merasa sangat mustahil bagi Chen Ping untuk hidup.